Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Rahmadani Widya. Pada video kali ini saya akan share ke kalian semuanya tentang pembahasan soal untuk penilaian akhir tahun kelas 8 semester genap. Dan untuk PAT ini materi untuk kelas 8 untuk mata pelajaran IPA terdiri dari 5 materi, yaitu ada tekanan, kemudian sistem pernapasan, kemudian sistem ekskresi, kemudian yang keempat yaitu getaran, gelombang, dan bunyi, kemudian yang kelima cahaya dan alat optik. Mari kita simak satu persatu untuk penilaian akhir tahun, soal penilaian akhir tahun yang terdiri dari 40 soal. Oke, kita mulai dari soal nomor 1. Sepatu salju dibuat memiliki alas yang lebar. Oke, ini soal nomor 1 ini berarti kita mulai dari materi tekanan ya. Oke, ini mengenai tekanan. Dibuat lebih lebar dengan tujuan apakah A. agar tekanan pada permukaan salju lebih besar, ataukah B. memperkecil tekanan pada permukaan salju, atau C. untuk melindungi kaki supaya tidak basah, ataukah D. agar mudah berjalan di atas salju. Prinsip tekanan yaitu P sama dengan F per A. P itu tekanan, A untuk F untuk gaya, A untuk alas. Nah, di sini dimintanya alasnya lebar, maka karena hubungan alas dengan tekanan itu adalah berbanding terbalik, maka kalau alasnya lebar, maka tujuannya apa? Yaitu untuk ini dia, B, memperkecil tekanan pada permukaan salju. Kita lanjut ke soal nomor 2. Tekanan pada sebuah benda dapat diperbesar. Tekanan dapat diperbesar dengan dua cara, yaitu kembali ke persamaan di soal nomor 1. Hubungan P, tekanan dengan gaya itu sebanding. Kemudian tekanan dengan A, yaitu luas alas, itu adalah berbanding terbalik. Ketika tekanannya diperbesar, maka cara yang paling tepat adalah otomatis kita cari gaya yang juga besar, karena berbanding lurus. Nah, di pilihannya A itu memperkecil, berarti ini salah. Memperkecil gaya. Yang B juga memperkecil gaya, jelas. Tanpa harus membaca penjelasan selanjutnya, pasti ini salah. Nah, pilihannya adalah antara C dan D, memperbesar gaya. Nah, ini yang tepat. Nah, apakah ketika gayanya diperbesar, maka bagaimana dengan bidang tekannya? Nah, hubungan tekanan dengan bidang tekan itu adalah berbanding terbalik. Jadi kalau gayanya besar, tekanannya besar, maka luas alasnya yaitu kecil. Maka pilih yang D, memperbesar gaya, memperkecil bidang tekan. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 3. Perhatikan gambar berbagai posisi benda berikut. Ada benda 1, 2, 3, dan 4. Kita lanjutkan ke soalnya. Jika keempat balok memiliki massa sama besar, tekanan alas paling besar yang diminta adalah tekanan dengan alas paling besar, tekanan yang paling besar ya, dihasilkan oleh balok. Balok ada 4 ya. Nah, prinsipnya kembali ke, saya tuliskan lagi saja di sini, P sama dengan F per A tadi, sesuai persamaan di soal nomor 1 dan 2. Prinsip ini masih terus dipakai. Nah, diminta adalah tekanan paling besar. Maka hubungan tekanan, dan di sini yang diketahui adalah luas-luasnya, luas alas. Nah, berarti cari luas yang paling kecil. Kenapa? Karena berbanding terbalik. Nah, yuk kita cari. Nah, di sini untuk luas, karena ini balok, maka persamaannya adalah panjang kali lebar saja. Mana panjang kali lebar? Oh, ini yang dihitung, ini yang dihitung. Balok 3 ini yang dihitung, ini yang dihitung. Jadi tingginya mau berapapun tidak mempengaruhi, karena yang digunakan adalah luas alas, dan kebetulan luas alas balok itu kan panjang kali lebar. Mari kita hitung satu demi satu. Untuk balok pertama berarti 4 kali 2 berapa? Ya, 8
cm persegi kuadrat. 3 kali 1,5 ya 4,5 cm persegi. Misalnya bingung nih 1,5, buat aja 15 kali 3. 15 kali 3 kan 45. Oh, ada komanya. Berarti tambahkan koma di depannya. Berarti 4,5. 10 kali 1. Oh, sorry, ketinggalan. Persegi. 10 cm persegi atau kuadrat. Kemudian 8 kali 3 24 cm persegi. Oke, karena paling besar tadi prinsipnya cari luas alas paling kecil. Maka dari 8, 4,5, 10 dan 24 yang paling kecil adalah yang balok balok 2. Jadi jawabannya adalah yang B. Kita lanjutkan ke soal nomor 4. Ini dia. Perhatikan gambar berikut. Oke, gambar balok di sini berarti panjang, lebar, ini tinggi. Jika gaya bekerja pada balok sebesar 5000 Newton, ini adalah F. Tekanan maksimum yang dikerjakan oleh alas balok adalah, ini yang digunakan, P sama dengan F per A. Kemudian alasnya kebetulan ini kan, berarti F sama dengan A-nya menjadi perkalian luasnya untuk balok, panjang kali lebar. F-nya berapa? 5.000. Ini ya F-nya, kemudian panjang kali lebar 0,5 dikali 0,2. Saya geser biar kelihatan. Oke, 5.000 begini ya. Kemudian lanjut di sini ya biar kelihatan, maka P sama dengan 5.000 0,5 dikali 0,2. Ini adalah kalau bingung gini aja, 5 kali 2 gitu dulu aja. 5 kali 2 itu kan 10 ya kan, 5 kali 2 kan 10. Nah, ada komanya nih masing-masing 2, berarti 10 komanya maju 1, 2. Dibayangin ya, bisa dibayangkan ya, berarti dia adalah 0,1 gitu. Nah, kemudian bilangan dibagi dengan pecahan itu malah dibagi ya, itu bukannya semakin kecil dia malah semakin besar. Ini kan ada satu angka ya, satu angka di depan koma, dan kebetulan dibagi dengan 1 ya, ini kebetulan angkanya mudah 1, jadi tetap 5.000 ini ya. Nah, di sini nambah nih, naik ke sini. Nah, jadinya hasilnya adalah 50.000. Satuan tekan adalah Pascal. 50.000 Pascal. Jadi jawabannya adalah yang A. Kita lanjutkan ke soal nomor 5. Perhatikan gambar berikut. Dongkrak hidrolik ya. Kemudian gaya yang digunakan untuk mengangkat mobil adalah, kita lihat dulu. Ini untuk dongkrak hidrolik ini menggunakan prinsip Pascal. Jadi F gaya 1 dibagi dengan luas alas 1, F2 dibagi dengan luas alas untuk bagian 2. Mana sih bagian 1 dan 2-nya? Nah, ini dia. Ini kan sudah jelas nih, yang di sini F2, berarti di sini adalah untuk luas alas dari A2. Kemudian ini adalah untuk F1, tutupin ya. Kemudian yang ini untuk adalah A1. Kita masukkan ya angka-angkanya. Begini. F1 nya saya masukkan, F1 berarti 20, A1 nya ini 10, kebetulan satuannya sudah sama. Kemudian F2 nya yang dicari, A2 nya ini 2000 ini ya. Kemudian karena yang dicari adalah
F2 dengan bentuk matematisnya seperti ini, kita gunakan jurus T. Kita buat bikin T. Maka untuk menyelesaikan, kelihatan nggak ya di sini? Kelihatan ya? F2 sama dengan jurus T-nya adalah ini bisa nih disederhanakan nih, yang ini coret dulu. Yang beda deh. Coret dulu bisa nih disederhanakan. Disederhanakan bisa. Jadi jurus T-nya adalah 2 kali 2000 dibagi 1. Berapakah F2-nya? F2-nya karena dibagi 1 berarti bilangan itu sendiri ya. Tinggal 2 kali 2 berapa? 4. Nolnya ngikutin. Tuh 2, 3 Newton. Ini dia. Jadi jawabannya adalah 4000 Newton P. Oke, ini untuk soal nomor 5. Kita lanjutkan ke soal nomor 6. Ini masih tentang tekanan. Alat yang prinsip kerjanya menggunakan hukum Pascal. Yang tadi nomor 5 juga tentang hukum Pascal. Oke, yang pertama adalah alat pengangkat mobil dan balon udara. Oke, balon udara ini adalah Archimedes. Berarti bukan ya, jangan dipilih. Kemudian galan kapal dan kapal selam juga Archimedes. Kemudian dongkrak hidroliknya hukum Pascal. Tensimeter, ini betul, ini adalah tentang hukum Pascal, jadi sudah kejawab ya. Jawaban nomor 6 adalah yang C, dongkrak hidrolik dan tensimeter, karena kita lihat yang D, pompa hidrolik sama kapal laut. Nah, kapal laut juga Archimedes juga. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C, dongkrak hidrolik dan tensimeter. Kita lanjutkan ke soal nomor 7. Jika kota Wonosari berada pada ketinggian 600 meter. Ketinggian berarti ini adalah H ya. Saya tulis mana nih? H. Kemudian di atas permukaan laut, maka tekanan udara yang diminta adalah tekanan udara di kota Wonosari. Untuk menghitung tekanan udara, itu persamaan yang digunakan adalah ini masih tekanan, tapi tekanan udara PU gitu ya. Maka kita gunakan ketetapan tekanan atmosfer, yaitu 76 cm Hg raksa ya. Kemudian dikurangi H ketinggiannya dibagi 100. Kenapa dibagi 100? Karena di sini dalam satuan meter, ini meter, dan nanti diminta dalam dan hasil akhirnya adalah dalam cm Hg gitu ya. Ini sama dengan 76 cm Hg min. Ini gimana nih biar tidak membingungkan. Saya buat seperti ini. 600 bagi gini ya, baginya maaf nih. Nah ini nanti karena pembagian maka ini saling menghilangkan ya. Nah jadi ketemunya nabrak ke sini ya, 76 cm Hg dikurang 6, mudah kan? Berapa? 70 cm Hg. Jadi jawabannya adalah yang A, 70 cm Hg. Ini juga ada 70, hati-hati, tapi ini mm Hg. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 8. Tumbuhan tidak mempunyai mekanisme pemompaan cairan seperti pada jantung manusia, tetapi air tanah dapat naik ke atas. Berikut ini bukan. Di sini bukan ya. Bukan penyebab naiknya air adalah, kita lihat pilihannya. Apakah A, daya tekan batang, ataukah B, kapilaritas batang? Ini betul, kapilaritas batang. Kemudian apakah C, daya hisap daun? Daya hisap daun, betul.
ataukah D, daya tekan akar? Oke. Nah, ini ada dua pilihan nih, apakah daya tekan akar atau daya tekan batang. Nah, yang betul adalah daya tekan akar, ini yang betul. Jadi yang bukan adalah daya tekan batang. Jadi untuk soal nomor 8 A. Kita lanjutkan ke soal nomor 9. Perhatikan data berikut. 1. Jenis kelamin. 2. Tinggi badan. 3. Aktivitas. Kemudian 4. Umur. Frekuensi pernapasan pada manusia dipengaruhi oleh, frekuensi ya. Frekuensi manusia itu dipengaruhi oleh jenis kelamin, ini betul. Kemudian tinggi badan tidak mempengaruhi, aktivitas iya, umur iya. Ada tambahan lagi yaitu suhu tubuh dan posisi tubuh itu juga mempengaruhi frekuensi. Jadi jawaban soal nomor 9 yaitu 134. 134 berarti yang C. Kita lanjutkan soal nomor 10. Oh iya, ini sudah masuk ke sistem pernapasan ya. Mulai dari nomor 9 ini sudah sistem pernapasan. Kita lanjut soal nomor 10. Perhatikan gambar berikut. 1, 2, 3, 4. Tempat berlangsungnya pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Ini kita harus tahu terlebih dahulu, ini tempatnya di mana, yaitu terletak di alveolus. Alveolus ini terdapat di bronkiolus. Nah, gitu. Nah, jadi setelah tahu pertukaran gasnya ada di alveolus, maka kita pilih nih di sini gambarnya yang mana. Oke, yang satu kan ini adalah laring. 2 ini adalah trakea. 3 lah ini dia. Ini adalah bronkiolus dan di dalamnya terdapat alveolus. Sudah bisa kejawab ya jawabannya. Nah, yang keempat ini adalah diafragma. Oke, jadi jawabannya untuk soal nomor 10 adalah C. 3. Kita lanjutkan soal nomor 11. Perhatikan pernyataan berikut ini. Oke, ini pertanyaan panjang, kita cek dulu ke soalnya biar cepat. Urutan terjadinya inspirasi dada. Ingat, pernapasan itu ada dada dan perut, dan di sini yang diminta adalah dada, dan di sini adalah kan ada ekspirasi dan inspirasi. In adalah masuk. Oke, maka kalau ini dada, ciri khasnya adalah tulang rusuk. Tapi di sini berarti tulang rusuknya apa? Kontraksi. Kita cek otot antar tulang rusuk kontraksi. Betul. Kita cek yang kedua, tulang rusuk relaksasi. Salah. Kita sudah tahu yang salah, lihat pilihannya. Oh, ada duanya. Berarti pilihan C dan D jangan dipilih. Kita lanjut ke lihat pilihan A dan B. Oke, 1 sudah oke. 2, 3 sama-sama ada 3-nya, berarti jelas 3 betul. Volume rongga dada membesar, namanya juga maka rongga dada mengecil salah. Kemudian 5, 6 berbeda. Oh, ini ternyata 7-nya ada sama nih, berarti apa nih? Udara masuk ke paru-paru. Nah, ini prinsipnya sudah benar, karena inspirasi maka udaranya masuk. Nah, tinggal nih, apa kalau inspirasi tekanan udaranya paru-paru mengecil atau paru-paru membesar atau mengecil. Nah, jadi ketika inspirasi, ketika udara masuk, maka yang terjadi tekanan udaranya itu adalah mengecil. Nah, ini dia. Jadi yang tepat adalah yang 6. Jadi jawabannya adalah yang B. Begitu ya. Jadi tekanan udara ini baik untuk dada dan perut nanti prinsipnya sama. Kalau inspirasi baik dada atau perut, maka tekanan udaranya adalah mengecil. Kita lanjutkan ke soal nomor 12. Oke. Soal nomor 12. Perhatikan gambar berikut berdasarkan posisi diafragma. Oke, ini diafragma di sini.
proses pernapasan yang sedang berlangsung adalah apakah ekspirasi? Oh jelas, kalau diafragma berarti pernapasannya adalah pernapasan perut. Nah ini dia, yang ada perut berarti antara B dan D. Nah, tapi nah, ini seharusnya gambar kita tambahkan ini. Kita pilih salah satu saja karena ini ada ekspirasi dan inspirasi. Ini saya tambahkan ya, ini seharusnya ada tambahan gambar nih. Nah, ada keterangan panah. Saya tambahkan seperti ini saja. Nanti kalau menemui panahnya ke atas, maka ini adalah ekspirasi. Gitu ya. Kalau panahnya ke bawah, berarti yang inspirasi. Tapi pernapasannya perut karena ini adalah diafragma. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan soal nomor 13. Gangguan penyempitan saluran pernapasan disebabkan alergi debu atau dingin adalah, oke jelas ya, asma. Kita lanjut ke soal nomor 14. Perhatikan grafik volume udara pernapasan berikut. Volume udara residu dan kapasitas vital paru-paru. Yang diminta adalah residu dan vital paru-paru. Oke, ini ada P, Q, R, S, T. Oke, saya beri catatan untuk mengingat. Ada P, kemudian Q, R, S, T. Oke, untuk yang P, yang bagian atas ini adalah disebut dengan komplementer. Kemudian yang Q ini adalah suplementer. Nah, yang R ini nih, ini yang dinamakan sebagai residu. Residu. Berarti ini ya, sudah bisa kejawab nih antara C dan D, residu. Kemudian S-nya, nah ini S, komplementer. Ya, ini yang kecil di sini sebenarnya tidal ini. Ini di sini antara komplementer dan suplementer ada yang namanya tidal, kemudian suplementer, ketiganya ini disebut S. Ini adalah kapasitas, saya singkat KAP gitu aja ya. Kapasitas vital paru-paru. Nah, yang T total semuanya, residunya juga dihitung. Ini juga kapasitas total. Semua nih total. Nah, karena yang diminta adalah vital, maka cukup yang S ini saja. Nah, sampai sini saja, ini yang S. Berarti jawabannya adalah 14 adalah yang C, R, dan S. Kita lanjutkan soal nomor 15. TBC merupakan kelainan paru-paru yang dapat disebarkan melalui cara berikut, kecuali cairan ludah yang keluar saat batuk, ini bisa menular. Menggunakan masker bergantian dengan penderita, menular juga. Menggunakan alat makan bergantian dengan penderita, jelas. Menggunakan masker ketika berhadapan dengan penderita. Nah, ini solusinya di sini. Nah, gitu. Kita lanjutkan soal nomor 16. Perhatikan gambar berikut. Kita baca soalnya dulu. Dalam proses pembentukan urin, proses yang terjadi di nomor 1 dan 4. Secara berurutan yang benar adalah 1 dan 4. 1 dan 4. 1 ini adalah glomerulus. Kemudian 2 ini adalah kapsul Bowman. Nah, keduanya ini 1 dan 2 ini terjadi proses yang namanya filtrasi. Kemudian nomor 3, 1, 2 lanjut ke 3. 3 ini adalah TKP, tubulus contortus proximal. Ini reabsorpsi. Prosesnya reabsorpsi. Lanjut ke yang keempat. Yang keempat itu adalah TKD. Kalau yang pertama P, yang kedua D, distal.
tubulus distal. Ini tempatnya baru nih, augmentasi. Oke, prosesnya ada 3 ini. Maka 1 dan 4 jelas ya. 1 tadi adalah filtrasi, kemudian yang keempat TKD yaitu augmentasi. Jadi jawabannya adalah yang C. Soal nomor 17. Paru-paru sebagai organ ekskresi mengeluarkan zat sisa berupa untuk soal nomor 17, paru-paru organ ekskresi. Oh ya, mengingatkan kembali mulai dari soal nomor 16 ini sudah sistem ekskresi. Tadi kan pernapasan, sekarang masuk ke sistem ekskresi. Yaitu jelas ya, kalau untuk paru-paru mengeluarkan apa? Uap, air, dan karbon dioksida. Uap, air, oksigennya bukan. Kemudian ini masih ada oksigen juga. Ini monoksida, yang betul karbon dioksida. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 18. Perhatikan beberapa fungsi alat ekskresi berikut ini. Fungsi hati. Yang diminta adalah hati. Menyimpan gula dalam bentuk glikogen, betul. Mengubah provitamin D menjadi vitamin D, ini adalah kulit. Vitamin D ya. Turut berperan dalam proses emulsi lemak, betul. Kemudian menjaga kestabilan suhu tubuh, ini kulit juga. Kemudian mengeluarkan zat sisa berupa air dan garam, ini juga kulit. Kemudian membentuk antitoksin untuk menetralkan racun, betul, ini adalah hati. Jadi 1, 3, 6 C. Kita lanjutkan ke soal nomor 19. Perhatikan gambar. Ini gambarnya, kita baca soalnya. Fungsi bagian itu tunjuk Y. Ini Y. Kita harus tahu Y itu apa? Y adalah ureter. Apa itu fungsi ureter? Yang A menghubungkan ginjal dengan ureter. Oh, jelas, bukan. Ini yang ditanya ureternya, bukan ya. Membuang zat racun menuju ruang urin. Oh, bukan. Ini bukan fungsi ureter. Kemudian menyalurkan urin primer ke kantong kemih. Urin primer itu masih di ginjal, prosesnya di ginjal, jadi bukan. Kemudian menyalurkan urin dari ginjal ke kantong kemih. Nah, ini baru betul. Jadi ketika melewati ureter itu sudah menjadi urin yang sebenarnya, bukan urin primer lagi, karena urin primer itu masih di dalam ginjal. Jadi ini ginjal, ini ureter. Nah, ini kandung kemih. Nah, ini kantung, boleh kandung, boleh kantung ya, kemih. Nah, yang paling ini adalah uretra. Yang ini ureter, ini ureter. Kita lanjutkan ke soal nomor 20. Hasil uji urin dari seorang pasien diperoleh di atas sebagai berikut. Ini datanya. Kita lihat pertanyaan dulu. Dari data di samping, kemungkinan penyakit yang diderita pasien adalah jadi dari sini kita harus tahu nih, di sini ada larutan-larutan, ada Benedict, Biuret, Lugol, dan AgNO3. Ag itu perak, silver nitrat gitu ya. NO3 itu nitrat. Nah, kita mengingat kembali, jadi untuk Benedict ya, saya tulis di mana ini ya? Ini saya tulis gini, 1, 2, 3. Yang satu untuk Benedict. Benedict itu untuk menguji glukosa, dan nanti warnanya akan berubah jadi orange, merah bata. Yang kedua, Biuret itu untuk menguji protein, nanti warnanya akan berubah menjadi ungu.
Kemudian yang ketiga itu lugol. Lugol itu untuk menguji amilum. Amilum itu karbohidrat ya. Kemudian warnanya nanti akan berubah menjadi biru. Nah, kita cek ya. Dari ini, prinsip ini kita terapkan ke sini. Oh, ini Benedict. Kalau mengandung glukosa, maka Benedict. Tapi di sini warnanya coklat, oh berarti aman ini. Ini tidak mengandung glukosa. Glukosa bukan. Kemudian Purette. Purette di sini warnanya ungu. Nah, ini dia. Kejawab sudah. Ternyata urinnya itu mengandung yang namanya protein. Nah, sebelum kita simpulkan, kita cek dulu lugol warna coklat. Nah, ini kan biru, berarti tidak juga. Insya Allah kalau ini karena perak nitrat ini, kita fokus ke protein. Jadi urinnya ternyata mengandung protein. Kalau mengandung glukosa kan berarti diabetes ya. Nah, di sini ada hematuria dan albuminuria. Jadi yang tepat adalah yang mengandung protein itu nama penyakitnya adalah albuminuria. Hematuria itu urinnya mengandung darah. Gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 21. Kelenjar minyak dan kelenjar keringat berturut-turut ada di bagian kelenjar minyak itu ada di bagian nomor 2. Ini untuk kelenjar minyak. Kemudian kelenjar keringat itu ada di bagian nomor 4. Kelenjar keringat. Nah, ini kan epidermis ya. Bagian paling atas itu epidermis. Maka kelenjar minyak dan kelenjar keringat 2 dan 4. 21 C. Kita lanjutkan ke soal nomor 22. Perhatikan data di bawah ini. Penderita sering buang air kecil atau urin, cepat haus, kelebihan gula darah dan urin, kerusakan bagian organ pankreas sehingga kurang memproduksi hormon insulin. Orang yang memiliki gangguan di atas menderita apakah diabetes insipidus, mellitus, albuminuria, nefritis. Di sini kelebihan gula. Nah, kelebihan gula itu berarti diabetes. Nah, diabetes di sini ada 2, insipidus dan mellitus. Nah, di sini kurang hormon insulin. Nah, kalau kurang hormon insulin ini berarti jelas diabetes mellitus. Kenapa? Karena kalau insipidus itu kekurangan hormonnya namanya adalah ADH. ADH itu adalah antidiuretika gitu ya, ADH gitu ya, antidiuretika. Oke, kita lanjut ke soal nomor 23. Nah, ini dia. Soal nomor 23. Ini adalah telinga, bagian dari X adalah berfungsi. Ini khas ya. Rumah siput itu adalah koklea atau rumah siput. Nah, koklea atau rumah siput ini fungsinya apa? Ya, meneruskan impuls ke otak, yang C. Kita lanjutkan ke soal nomor 24. Ini sudah mulai tentang getaran, gelombang dan bunyi. Sambil menunggu adzan ya semuanya di video ini.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih semuanya yang tetap setia di channel YouTube Rahmadani Widya. Dan alhamdulillah kita tadi bersama-sama mendengarkan azan ya. Kita lanjutkan ke soal nomor 24 ya semuanya. Ini sudah masuk ke materi getaran, gelombang, dan bunyi. Kita mulai. Perhatikan gambar di bawah ini. Bandul bergerak dari, oke, teman-teman menyimak hurufnya dari A, B, C, B, A. A itu satu gelombang dan ternyata lanjut B, C. Nah, jadi ini adalah untuk 1,5 gelombang. Penulisannya 1,5 gelombang. Itu ya. A, B, C setengah, B, A 1. Kembali lagi B, C. Berarti itu adalah 1,5 gelombang. Dan waktunya ternyata 0,5 sekon. Jarak antara A, B, C, jadi jarak ini A, B, C, semuanya ini jaraknya adalah 5 cm. 5 cm. Dan pertanyaannya yang diminta adalah frekuensi dan amplitudo. Oke, untuk menghitung frekuensi semuanya, frekuensi adalah banyaknya gelombang dibagi waktu. Oke, banyaknya gelombang yaitu berapa? 1,5 dibagi 0,5. Ini untuk T-nya adalah waktu ya. Oke, saya geser sedikit biar kelihatan. Nah, oke, untuk menghitungnya mudah sekali. Nah, tidak usah bingung teman-teman semuanya menghitung seperti ini. Kita buat saja pecahan. Jadi 1,5 itu adalah 15/10. Kemudian 0,5 itu adalah 5/10. Oke kan? Satu angka ya. Nah, kemudian setelah itu ini kita buat seperti ini ya. 15/10. Yang ini dibalik 10/5. Udah kan? Udah deh, ini coret aja. Kan saling membagi. 15 bagi 5 dapat 3. Jadi jawabannya ini adalah 3 Hz. Nah, gini. Nah, kebetulan yang ada 3 Hz kan cuma C nih. Langsung jadi jawab C. Nah, gitu. Jadi tanpa harus menyelesaikan menghitung amplitudo kita sudah bisa jawab. Tapi biar tahu amplitudo itu bagaimana. Amplitudo itu adalah jarak maksimum, jadi hanya dari B ke C atau B ke A. Tapi yang diketahui kan A, B, C. Oh, berarti setengahnya dari 5, yaitu 2,5. Udah sesuai. Udah bukan? Kita lanjutkan soal nomor 25. Berikut ini pernyataan sesuai dengan konsep gelombang longitudinal. Oke. Satu lagi ada yang namanya transversal. Nah, transversal ini prinsipnya adalah tegak lurus. Oke, pilihan yang A. Arah getarnya tegak lurus. Nah, bukan. Karena tegak lurus ini udah transversal. Arah getarnya juga tegak lurus, bukan juga. Arah getarnya ini masih tegak lurus juga. Nah, kita lihat yang D. Arah getarannya searah. Ini betul. Ini punyanya longitudinal dengan arah rambatannya dan getaran yang bergerak dalam medium secara paralel atau sejajar ke arah gerakan. Jadi jawaban nomor 25 jelas yang D. Kita lanjutkan ke soal nomor 26. Perhatikan data karakteristik gelombang bunyi berikut. Kita baca soalnya dulu. Karakteristik gelombang bunyi yang benar adalah karakteristik gelombang bunyi ya. Yang pertama, dapat merambat melalui ruang hampa? Tidak. Kemudian merupakan gelombang longitudinal? Ya, sejajar tadi, searah. Kemudian gelombang bunyi apakah dapat dipantulkan? Ya. Merupakan gelombang transversal? Bukan, karena merupakan gelombang longitudinal saja. Jadi jawabannya adalah 2 dan 3B. Kita lanjutkan ke soal nomor 27. Ini tentang gelombang. Perhatikan grafik perambatan gelombang berikut. Periode dan cepat rambat gelombang transversal tersebut adalah yang diminta adalah periode dan cepat rambat. Periode T itu adalah
waktu yang diperlukan untuk satu kali gelombang. Jadi waktu yang diperlukan satu kali gelombang. Satu kali gelombang aja ya. Nah, dari sini kita bisa melihat nih dari grafik nih. Ini yang mendatar ini kan T. T untuk getaran ini 1/4, ini ke sini, ini yang ini saja ini setengah, berarti 3/4, ke sini 1. Nah, jadi sekian adalah satu kali gelombang. Berarti untuk T-nya ini kita sudah tahu nih dari 0. Kita cari nih satu gelombangnya mana? Satu gelombangnya ini segini kan 1/4, ke sini setengah, 3/4, kemudian 1. Nah, titik inilah yang dinamakan T. Jadi tidak usah menghitung nih, orang hanya memahami mana sih yang namanya satu gelombang gitu. Jadi ketemulah T-nya adalah 0,8 sekon. Dan manakah 0,8 hanya ada di sini? Cepat bukan menghitungnya? Ternyata tanpa harus menghitung cepat lambat gelombang, kita sudah dengan cepat menemukan jawabannya. Tapi kita belajar ya, kita cari tahu cara menghitung cepat lambatnya. Oke. Cepat lambat itu adalah V sama dengan ini yang dinamakan lambda dibagi dengan T periode. Nah, lambda itu adalah panjang gelombang. Kita lihat nih, ini ada yang diketahui 24. 24 ini harus satu gelombang juga prinsipnya. Nah, kita lihat nih dari jarak ini sampai sini. Oke, kita baca ini 1/4, ke sini setengah, ke sini 3/4, 1. Lah, ini sudah dinamakan sebagai lambda. Berarti lambdanya 24 dibagi T-nya 0,8. Sudah bisa ketebak sebenarnya. Kalau 24 dibagi 8 kan 3 nih. Ya enggak? 3. Tapi ini dibaginya dengan pecahan. Malah akan nambah nih nolnya. Nambah berapa? Nambah 1 karena ini cuma satu angka di belakang koma. Nah, ini 30 meter per sekon. Sama kan? Nah, gitu. Cepat bukan? Oke, kita lanjut. Soal nomor 28. Oke, kalau soal 27 itu tadi tentang gelombang transversal. Nah, ini yang dinamakan sebagai gelombang longitudinal. Jadi, satu gelombangnya itu tadi dari ini yang namanya rapatan, satu rapatan dan satu renggangan. Ini renggangan full segini. Ini dinamakan satu getaran. Nah, karena di sini ada dua rapatan, dan di sini ada setengah dari renggangan ya. Ini kan setengahnya renggangan, di sini juga setengah renggangan, paling kiri dan paling kanan, masing-masing setengah. Jadi total dari PQR ini adalah berapa gelombang? Iya, 2 gelombang. Terdiri dari 2 rapatan dan 2 renggangan. Ini renggangan yang pertama, yang pojok dan pojok ini masing-masing setengah menjadi 1. Jadi ada 2 renggangan. Jadi PQR ini adalah 2 gelombang. Memerlukan waktu 2 sekon. Jumlah gelombang. Nah, ini sudah kejawab. Jumlah gelombangnya berarti ada 2. Ini ada A dan B. Tinggal kita hitung nih. Panjang gelombangnya berapa? Ini dia. Panjang gelombang itu lambda, tapi untuk satu gelombang saja, karena di sini 8 meter ini untuk 2 gelombang, maka 8 meter dibagi 2, ketemulah 4 meter. Jadi yang jawabannya adalah yang A. Gitu ya. Udah bukan? Udah sekali. Kita lanjut ke soal nomor 29. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Dari pernyataan di atas yang merupakan sifat bunyi. Mirip dengan soal sebelumnya. Kita ingat kembali, bunyi dapat dipantulkan? Iya. Bunyi merupakan getaran? Jelas. Bunyi tidak memerlukan zat perantara dalam pelambatannya? Ini salah. Bunyi merupakan gelombang transversal atau longitudinal? Ya, longitudinal. Transversalnya kurang tepat. Berarti untuk soal nomor 29 adalah 1, 2, dan 5. B.
Kita lanjut. Garpu tala A dan B diletakkan berdekatan. Ketika garpu tala A digetarkan, ternyata garpu tala B ikut berbunyi, ikut bergetarnya. Garpu tala B disebabkan oleh, apakah frekuensi garpu tala B setengah frekuensi garpu tala A? Bukan. Cepat lambat? Oh bukan. Amplitudo juga bukan. Yang mempengaruhi adalah ini dia, D. Frekuensi garpu tala A dan B sama. Ya, bukan setengahnya tapi sama. Kita lanjutkan ke soal nomor 31. Perhatikan gambar berikut. Jika bunyi pantul dari dasar terdengar 2,5 sekon dari bunyi asli, ini berarti T. Kedalaman ini berarti S di sini. Nah, kedalamannya berapa di sini? V-nya di sini. Karena ini dasar laut, di dalam laut, bunyi di dasar laut, maka persamaan yang digunakan adalah untuk menghitung kedalaman, yaitu S sama dengan V kali T dibagi 2. V-nya yaitu 1200 ini ya, dikali T-nya yaitu 2,5 dibagi 2. Ini ya. Kita lanjutkan. Ini bisa kita sederhanakan. 120 dibagi 2 kan mudah ya. Dapat 600. Kemudian kalau bingung ini bisa dibuat pecahan biar mudah. 25/10. 10 dari mana ini? Mundur satu langkah. Pecahan. Kita selesaikan nih. Coret. Mudah kan? Tinggal 25 kali 6. 25 kali 4 saja kan 100. Nah, berarti 150. Sisa 2 kan? 2-nya dikali 25 kan 50. Berarti 150. Nah, gitu. Biar cepat ngitungnya seperti itu. Masih ada nolnya nih, 1. Nah, tambahkan. Jangan ketinggalan. Satuan kedalaman adalah meter. Jadi, ketemunya adalah yang C. Pernyataan di bawah ini merupakan sifat-sifat cahaya. Kita garis bawahi kecuali. Oke, sifat cahaya tapi kecuali. Merupakan gelombang transversal, betul. Merupakan gelombang elektromagnetik, betul juga. Kemudian cepat lambat di ruang hampa. Oh, ini penulisannya gini, 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon, bukan 108, tapi 10 pangkat 8. Ini juga betul. Kemudian memerlukan zat perantara dalam perambatannya. Nah, ini kurang tepat, kecuali, salah. 32 yang D. Kita lanjutkan ke soal nomor 33. Oke, soal nomor 33 ini sudah mulai ke materi cahaya dan alat optik. Oh, tadi juga yang tentang sifat cahaya. Sudah mulai dari tadi. Cahaya dan alat optik. Kita mulai dari soal nomor 33 untuk cahaya dan alat optik tadi. Nomor 32. Lukisan pembentukan bayangan sebuah benda di depan cermin cekung yang benar. Oke, kalau kita melihat garis-garisnya ini udah betul semua, tetapi ini salah meletakkan bendanya ini. Nih, misalnya ini kan ini ruang 1, ke sini ruang 2, ini ruang 3. Tidak mungkin nih dalam satu ruang ada 2. Ini berarti salah. Yang B, benda di ruang 2, ini antara F dan M, ini adalah ruang 2, bayangnya di ruang 3. Nah, ini betul ini. Ini betul, sudah kejawab. Kita lihat, kita cek. Ini bendanya pas di M. Ini seharusnya bayangnya juga di M di sini. Ini salah. Ini juga salah nih. Ini kalau mau seperti ini seharusnya di M sini. Gitu. Jadi sip yang B. Oke, soal nomor 34. Soal nomor 34 ini sepertinya tidak bisa dikerjakan. Ini kita lingkari saja, kita tinggalkan terlebih dahulu. Ini perlu adanya ralat. Kemudian soal nomor 35 yang bukan merupakan lukisan sinar-sinar istimewa dari lensa cembung. Oke. Jadi untuk lukisan sinar-sinar istimewa pada lensa itu ada 3.
ada 3. Jadi ada satu nih yang salah. Oke, untuk yang pertama, yang A, kita cek ya. Ini sesuai sifat cahaya. Lukisan yang sifat yang pertama yaitu sinar datang. Sinar datang sejajar dengan sumbu utama. Ini sumbu utama sejajar, akan dibiaskan menuju titik fokus. Nah, ini dia. Titik fokus di belakang lensa. Ini berarti betul. Kemudian yang kedua, kita lihat yang B. Ini sesuai sifat yang ketiga, yaitu sinar datang melalui pusat lensa akan diteruskan tanpa pembiasan. Nah, ini langsung. Ini juga betul. Kemudian ini yang C. Yang C ini salahnya di sini nih. Ini melalui P nih, seharusnya melalui F, melalui fokus. Ini salah. Jadi ini bukan. Yang D ini adalah sifat yang kedua. Jadi sinar datang melalui fokus di depan lensa, tapi kemudian dibiaskan sejajar sumbu utama. Nah, ini dibiaskan sejajar sumbu utama. Ini betul. Jadi C yang salah. Kurang tepatnya ini karena melewati P, yang betul melewati F. Gitu ya. Nah, ini dia. Nomor 36. Benda terletak di lensa, di depan lensa seperti pada gambar. Oke, ini lilin, ini berarti S. Kemudian ini adalah bayangannya. Ini berarti S aksen. Bayangan, jarak bayangan. Fokus lensa. Oke, untuk menentukan fokus itu adalah 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Kita lanjutkan, 1/S nya adalah 1/15 ditambah dengan S nya ini S aksen yaitu 30. Oke, 15 dan 30 kita samakan penyebutnya, yaitu menjadi 30 ya. Mudah ya ini. 15 berarti biar jadi 30 dikali 2 ditambah ini tetap ya. Tuh. Oke. Kemudian saya lanjutkan di sini masih ini ya. Terlihat. Nah, 1/F sama dengan 2 tambah 1 3/30. Yang ditanya F-nya, fokusnya. Maka ini kita balik atau jurus T. Cepatnya dibalik, 30 dibagi 3 karena ini kan 1. Jadi fokusnya ketemu 10 cm. 30 22 10. Nah, ketemu nih. C. Kita buktikan untuk perbesarannya. Apakah betul 2? Jadi perbesaran itu M sama dengan tanda mutlak S aksen dibagi S. S aksennya adalah 30 dibagi 15. Tanda mutlak ini hasilnya apapun harus selalu positif. Jadi misalnya ini negatif, pasti nanti harus positif. 30 dibagi 15 ya 2 kali. Sama kan? Oke, kita lanjutkan ke soal 37. Perhatikan gambar berikut ini. Bagian yang disebut dengan lensa ditunjukkan oleh nomor. Oke, kita pahami dulu gambarnya. Apa sajakah ini? Ini nomor 1 ya, ini adalah lensa. Oke, jawab langsung ya. Lensa yang mana? A. Oke, biar tahu ini bagian nomor 2 ini yang dinamakan sebagai pupil. Nah, ini garis di sini ini dinamakan sebagai iris. Ini yang di bagian belakang nomor 4 ini adalah saraf optik. Gitu ya. Oke, kita lanjut soal nomor 38. Perhatikan gambar jalannya sinar pada mata sebelum dan sesudah menggunakan kacamata berikut ini. Ini gambar 1, ini retina, ini di depan retina bayangannya. Kemudian ini setelah menggunakan kacamata, tepat nih di retina. Nah, untuk gambar 1 ini adalah penderita rabun jauh. Apa itu rabun jauh? Rabun jauh adalah miopi. Manakah yang miopi? Nah, ini antara A dan B.
lensa kacamatanya apa yang digunakan? Iya, cekung. Itu ya. Kita lanjut ke soal nomor 39. Kakek menderita hipermetropi, membaca pada titik dekat. Titik dekat itu adalah PP 50 cm agar dapat membaca dengan pada jarak baca normal. Nah, baca normal itu SN. Kakak harus dibantu dengan kacamata dengan lensa berkekuatan berapakah? Oke, saya tulis di atas ini ya, biar agak lebih luas. Jadi, persamaannya untuk nomor 39 itu adalah kekuatan lensa itu adalah P sama dengan 100 dibagi SN dikurangi 100 per PP. 100 per 25 dikurangi 100 per berapa ini? PP nya 50. Oke, nah 100 bagi 25 4. 100 bagi 50 ya 2. 4 dikurang 2 di dioptri. Jadi 39 adalah A. Oke, adalah soal nomor 40, soal terakhir kita. Lalat, belalang, kumbang, atau serangga mempunyai cara melihat suatu benda yang sangat berbeda dengan manusia. Manusia memiliki 2 buah mata untuk melihat. Serangga memiliki banyak sekali mata untuk melihat dari arah yang berbeda-beda. Bagian mata serangga yang berfungsi untuk menyumbangkan informasi penglihatan dari satu daerah objek yang dilihat dari arah yang berbeda-beda. Dalam proses pembentukan bayangannya adalah mata serangga ya. Siapakah itu? Ya, bagian ini adalah yang disebut dengan Ommatidium India. Oke, semuanya begitulah untuk pembahasan tentang penilaian akhir semester untuk mata pelajaran IPA. Sukses ya semuanya. Terima kasih yang sudah selalu setia di channel YouTube Rahmadani Widya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.